Udah sebulan lah wabah muncul di desa ini. Udah hampir semingguan mereka nunggu pertolongan datang. Mang Yusuf, kita perjalanannya berapa lama ya? 3 jam jalan kaki lah, Neng. Sepi amat ini Teh Mang. Warganya pada kemana? Sebagian pada ngungsi, sebagian lagi dirawat. Film yang menjadi salah satu film horor yang tayang di bioskop Indonesia pada Oktober tahun 2023. Film Pocong Dusun Sendiri merupakan adaptasi dari video game horor lokal yang berjudul Pamali the Tiger, yang biasa dimainkan oleh para YouTuber seperti Miao August, Windah Basudara, dan banyak YouTuber lainnya. Gimana keseruan dari film ini? Kita langsung saja ke inti alur ceritanya. Film ini bercerita tentang sebuah desa yang terkena wabah penyakit misterius. Wabah tersebut sudah menghantui warga desa selama berbulan-bulan. Ada seorang bapak-bapak yang bernama Mang Ujang. Terlihat Mang Ujang pun sedang akan menguburkan mayat-mayat itu. Setelah mayat itu dikuburkan, kita bisa melihat wajah mayat itu penuh dengan luka-luka yang menjijikan. Setelah selesai menguburkan mayat-mayat itu, Mang Ujang pun memeriksa penyakit yang sudah menular pada dirinya dan bersiul untuk menghormati seseorang yang sudah meninggal. Cerita pun beralih kepada 3 orang medis perempuan yang bernama Mila, Gendis, dan juga Puput. Mereka pun ditugaskan untuk membantu warga yang terkena wabah penyakit di sana. Dan mereka juga dibantu oleh 2 orang laki-laki penggali kubur yang bernama Cecep dan juga Deden, yang akan menemani mereka. Teh, Cecep, Teh. Selama di perjalanan, Mila pun melihat tulisan yang terukir di perahu Mang Yusuf. Karena Mila yang tidak tahu apa arti tulisan itu, akhirnya Mila pun mengabaikannya. Perjalanan pun memakan waktu 3 jam untuk sampai di desa terpencil itu. Akhirnya mereka pun sampai di desa yang kondisinya sudah sangat sepi. Kemudian mereka pun melihat warga desa yang masih tersisa di sana, yang sedang sibuk mencatat warga yang terkena penyakit wabah tersebut. Di situ tertulis ada 17 orang yang sudah terkena penyakit wabah misterius itu. Di tengah perjalanan, Mila pun bertanya kepada Mang Yusuf soal tanda silang yang dicoret di setiap pintu rumah warga itu. Lalu warga yang sedang terkena wabah penyakit pun dirawat di balai desa, dan sisanya yang sudah meninggal ditempatkan di tempat yang berbeda. Di ruangan sebelah lebih banyak lagi, Neng. Setelah itu, mereka berlima pun diantarkan ke tempat peristirahatan mereka, yang dulunya tempat tersebut adalah bekas warga yang sekarang sudah meninggal. Hingga Cecep pun bertanya, Kalau kita berdua di sebelah mana, Mang? Cecep dan Deden pun diberi tempat tinggal yang dekat dengan kuburan. Ketika mereka sedang beristirahat di rumah itu, sempat heran melihat payung hitam yang terbuka di sana. Seperti yang kita tahu, membuka payung di dalam rumah adalah larangan pamali yang tidak boleh dilakukan. Sehingga Puput pun langsung menutup payung hitam itu. Sementara itu, kita melihat Cecep sedang melihat-lihat buku tentang tata cara penguburan jenazah. Di buku itu pun tertulis sebuah bacaan mantra pada buku itu. Dikarenakan Cecep merasa ahli dalam hal menguburkan, akhirnya Cecep pun mengabaikan buku itu lalu menyimpannya kembali. Di balai desa, ketiga medis itu pun mulai mengecek kondisi para warga yang terkena wabah penyakit itu. Hingga mereka pun sangat harus berhati-hati, karena virus tersebut gampang sekali menular. Keesokan harinya, suasana pun berubah menjadi sedikit mistis. Mila yang sedang berada di dalam ruangan mayat pun akhirnya melempar sebuah kamper untuk mengurangi bau busuk pada ruangan itu. Namun hal aneh pun terjadi. Kamper yang dilemparkan Mila seketika berbalik ke arah. Beberapa hari kemudian, mereka pun sangat kebingungan karena persediaan obat yang mereka bawa telah habis. Mereka pun tidak menyangka pasiennya akan sebanyak ini sehingga obat yang mereka bawa tidaklah cukup. Akhirnya Gendis pun meminta pertolongan kepada Cecep dan Deden untuk menghubungi Mang Yusuf agar bisa mengirimkan obat-obatan kepada mereka. Namun sayangnya, di desa dusun tersebut sangat sulit untuk mendapatkan sinyal. Saya susah dapat sinyal kalau di sini mah. Di tengah kebingungan mereka, lalu ada seorang anak kecil yang datang ke balai desa. Anak kecil itu pun bernama Eneng. Eneng pun meminta tolong kepada Gendis
agar mau datang ke rumah untuk memeriksa keadaan ibunya. Namun sayangnya, Gendis pun menolak untuk membantu Neng. Dikarenakan mereka pun kekurangan tenaga untuk mengurus warga yang sedang sakit di sana. Sampai akhirnya, Mila pun bersedia untuk membantu Neng dan akan ikut ke rumah untuk memeriksa ibunya di sana. Akhirnya Mila pun diantarkan oleh Neng menuju rumahnya tanpa sepengetahuan Gendis. Di sisi lain, Gendis yang sedang melaksanakan sholat pun mulai diteror oleh sesosok pocong yang ada di balik jendela. Pocong itu pun terus mengganggu Gendis agar ia merasa ketakutan. Sementara itu, giliran Cecep dan juga Deden yang diteror oleh pocong. Ia terus mengetuk-ngetuk pintu, sampai membuat Cecep terbangun. Akhirnya Cecep pun mulai memberanikan diri untuk mengecek keluar. Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Cecep pun mulai berjalan keluar untuk menyalakan obor satu persatu. Saat Cecep menyalakan obor yang terakhir, pocong itu pun mulai menampakkan diri. Saya tak. Apain sih maneh? Ya ngeruaskeun wae ah. Teror-teror pun sudah mulai mengganggu mereka. Gendis yang sudah mulai menyadari bahwa Mila tidak ada di rumah, mulai curiga. Pasti Mila pergi ke rumah Neng untuk membantu ibunya di sana. Hingga Gendis pun langsung bergegas menyusul Mila bersama Cecep dan juga Deden. Namun saat Puput ingin ikut bersama mereka, Gendis pun melarangnya dan menyuruh Puput untuk tetap diam di rumah saja untuk menjaga warga di sana. Sesampainya Mila di rumah Neng, Mila pun merasakan hal aneh pada isi rumah itu. Rumah yang kondisinya hanya diisikan oleh Neng dan juga ibunya, menjadikan suasana rumah Neng menjadi sepi. Lalu Neng pun memberitahu kepada Mila kalau ayahnya pun sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Kamarnya di situ. Yuk. Mila pun akhirnya menghampiri ibunya Neng untuk diperiksa keadaannya. Hingga Mila pun menyarankan ibunya Neng agar mau dirawat di balai desa. Mendengar hal itu, ibunya Neng pun tetap bersikeras dan tidak mau dirawat di sana. Setelah selesai, Neng pun berterima kasih kepada Mila karena sudah mau membantu Neng untuk memeriksa kondisi ibunya. Saat Mila akan bergegas untuk pulang, Neng pun tiba-tiba bersiul. Ngapain siul malam-malam? Semua orang di desa ini juga kayak gitu, Teh. Mila yang selalu aneh melihat tingkah laku Neng, akhirnya pun bertanya. Ternyata hal itu sudah biasa dilakukan di tempat desa ini, untuk bertujuan menghormati orang yang baru saja meninggal. Mila yang mendengar hal itu masih saja kebingungan dan heran dengan desa ini. Mila pun akhirnya pulang melewati hutan yang sangat gelap. Dengan hanya bermodalan senter, Mila pun mulai merasakan hal-hal aneh pada hutan itu. Hingga Mila pun mulai menyadari, sepanjang ia berjalan, ia pun selalu kembali ke tempat yang sama. Hingga hal ini pun terjadi. Sin pun berpindah pada Puput yang sedang mengecek para pasien di balai desa. Hingga saat Puput memasuki ruangan untuk menyalakan obor. Puput pun diteror oleh sekumpulan pocong yang sangat banyak. Pada saat Puput ingin mencoba untuk kabur, salah satu pocong itu pun menyeret Puput hingga membuat Puput tewas akibat rahangnya patah. Mila pun akhirnya terbangun dari pingsannya dengan rasa trauma akibat diteror oleh sekumpulan pocong. Mila pun masih merasakan ketakutan. Cecep pun akhirnya menjelaskan pada Mila bahwa ia menemukannya di tengah hutan dengan keadaan pingsan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Mila, Cecep, dan Deden pun mendengar suara jeritan dari Gendis. Akhirnya mereka pun langsung menghampiri Gendis yang sedang menangis akibat melihat kondisi Puput yang mati mengenaskan. Sampai akhirnya, mereka pun bersiap-siap untuk menguburkan jenazah Puput. Sambil bercerita tentang teror yang mereka alami di desa ini, Gendis yang mendengar hal tersebut pun langsung bergegas mengemas barang-barangnya dan berniat meninggalkan desa ini. Di sisi lain, Mila yang terus menangis akibat kejadian yang menimpa pada Puput. Cecep dan Deden pun
terus sibuk mencari sinyal agar bisa mendapatkan bantuan di sana. Teror pocong pun semakin lama semakin menjadi jeti, hingga ketika ibunya Neng sedang berada di rumah sendiri, tiba-tiba muncul sesosok pocong di balik jendela. Beberapa lama kemudian, Neng pun memberitahukan kepada Mila bahwa ibunya telah mati. Mendengar hal tersebut pun, Mila menyuruh Neng agar terus berada di dekat Mila, agar bisa berjaga-jaga dari para teror pocong itu. Setelah itu, mereka pun akhirnya berniat untuk pergi dari desa ini. Pocong-pocong itu pun secara bersamaan mulai menampakkan wujudnya kepada mereka. Mereka yang melihat hal itu pun langsung berlari ketakutan dan mencari tempat bersembunyi. Saat Cecep dan Eneng memutuskan untuk bersembunyi di dalam kasur, di sisi lain, Deden yang berusaha mencari sinyal pun akhirnya bisa mendapatkan sinyal dan langsung menghubungi Mang Yusuf untuk meminta bala bantuan di sana. Namun tiba-tiba, Deden pun ditarik ke dalam sumur oleh pocong itu. Sampai akhirnya, Mila pun menemukan telepon yang digunakan oleh Deden dan melihatnya yang sudah tewas di dalam sumur. Kini yang tersisa hanya tinggal Cecep, Mila dan juga Neng. Cecep yang sedang mencari tahu apa penyebab mereka bisa diteror oleh pocong-pocong itu, langsung membuka buku tentang tata cara penguburan jenazah yang pernah ia lihat sebelumnya. Hingga akhirnya, Cecep pun menyadari akibat larangan pamali yang pernah mereka lakukan, membuat desa ini menjadi malapetaka untuk mereka semua. Setelah mengetahui hal itu, para pocong-pocong itu pun mulai bermunculan kembali dan akan membunuh mereka. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Cecep pun terjatuh dan ditarik oleh pocong-pocong itu ke dalam kuburan mereka. Hingga akhirnya Cecep pun menyuruh Eneng untuk membaca mantra yang ada pada buku itu. Baca mantra di balik buku. Setelah keesokan harinya, Mang Yusuf pun akhirnya datang menjemput mereka untuk pergi dari desa dusun itu. Di sisi lain, Eneng yang sudah tidak punya keluarga pun akan ikut bersama mereka dan akan tinggal bersama keluarga Cecep di sana. Nanti Neng bisa tinggal di rumah Mang Cecep ya. Mila pun akhirnya menanyakan tulisan yang berada di perahu Mang Yusuf itu. Hingga Mang Yusuf pun menjelaskan bahwa di setiap desa mempunyai pantangan atau pamalinya masing-masing yang tidak boleh dilakukan. Intinya apapun yang kita tahu tentang pamali justru harus dilakukan pada desa ini. Seperti membuka payung di dalam rumah, menguburkan jenazah dengan cara dibalik, dan bersiul pada malam hari. Hal itu harus tetap dilakukan agar desa bisa terhindar dari malapetaka. Di ending film, kita bisa melihat para tim Syar yang diperankan oleh para YouTuber yang sedang berevakuasi ke tempat desa dusun pocong itu. Tiba-tiba mereka pun bertemu dengan Gendis. Siapa tuh? Yang kondisinya sudah menjadi gila dan film pun berakhir.